Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Luki Rahmana Sidiki, kelas IF 25B MPM 253179. 25312079. Di sini saya akan menerangkan apa sih operating system itu, atau bisa disebut juga sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak atau software paling penting yang berjalan di sebuah komputer atau perangkat elektronik. Tanpa sistem operasi itu, pengguna tidak akan bisa berinteraksi dengan perangkat keras komputer. Secara sederhana, operasi komputer itu atau disebut juga dengan OS adalah jembatan atau penerjemah yang menghubungkan manusia, user, perangkat lunak aplikasi seperti Chrome dan atau Spotify, dan perangkat keras seperti CPU, RAM, dan hard disk. Fungsi utama sistem operasi itu bekerja non-stop di balik layar untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Berikut adalah tugas utamanya, yaitu yang pertama, manajemen sumber daya, yaitu untuk mengatur aplikasi mana yang boleh menggunakan proses CPU, beberapa banyak memori RAM yang diberikan, dan kapan aplikasi tersebut harus berhenti. Yang kedua yaitu manajemen file, yaitu OS mengatur bagaimana data disimpan di dalam penyimpanan SSD atau HDD, termasuk pembuatan folder, penamaan file, dan izin akses. Yang ketiga yaitu antarmuka pengguna atau user interface. OS menyediakan tampilan yang Anda lihat di layar, baik di berupa ikon dan jendela GUI atau maupun baris perintah teks atau CLI. Yang keempat yaitu manajemen perangkat keras, berkomunikasi dengan perangkat tambahan seperti printer, mouse, keyboard, dan monitor melalui driver khusus. Yang kelima yaitu keamanan. OS melindungi data Anda dengan sistem login, enkripsi, dan pembatasan akses untuk program yang berbahaya. Contoh sistem operasi populer yaitu diantaranya kategori yaitu komputer, laptop, smartphone, tablet, dan lain sebagainya. Contoh sistem operasinya yaitu penggunaan umum seperti Windows, Microsoft, Linux, Android, iOS, dan lain sebagainya. Analogi sederhana, bayangkan sebuah restoran. Perangkat keras hardware adalah dapur, kompor, dan bahan makanan. Aplikasi adalah menu yang ingin dipesan pelanggan. Sistem operasi OS adalah manajer restoran. Si manajer OS maksudnya itu memastikan koki CPU tidak kewalahan, memastikan bahan makanan maksudnya itu RAM cukup untuk memasak pesanan, dan memastikan pelayan mengantarkan ke meja yang benar atau layar atau user itu tersebut. Tanpa manajer dapur akan kacau dan pelanggan tidak akan mendapatkan makanan mereka. Di sini kami akan membedah kernel atau bekerja sebagai otak di balik layar dan apa perbedaan mendasar antara Windows dan Linux. Yaitu yang pertama, kernel adalah bagian paling inti dari sistem operasi. Jika sistem operasi adalah sebuah negara, maka kernel adalah pemerintah pusatnya. Ia adalah pemegang pertama yang dimuat load saat komputer menyala dan tetap berjalan sampai komputer dimatikan. Tugas utama kernel yaitu jembatan komunikasi. Saat Anda mengetik keyboard, kernel menerjemahkan sinyal elektrik tersebut menjadi karakter yang
dipahami aplikasi. Yang kedua yaitu manajemen memori kernel, memastikan aplikasi A tidak mengambil wilayah memori milik aplikasi B agar tidak terjadi crash. Yang ketiga yaitu sistem cache. Jika aplikasi ingin melakukan sesuatu, misalnya menyimpan file, ia tidak bisa langsung ke hard disk. Aplikasi harus mengetuk pintu kernel melalui permintaan yang disebut system call. Perbandingan Windows versus Linux. Ini adalah dua sistem operasi paling populer untuk komputer, namun filosofi keduanya sangat berbeda, yaitu fitur lisensi, kemudahan, keamanan software, game, update. Kemudian Windows yaitu berbayar, proprietary, sangat ramah pengguna, plug dan play, lebih rentan terhadap virus karena sangat populer, dukungan yang sangat luas, standar untuk gaming, sering memaksa update dan butuh restart. Linux gratis dan open source, bebas dimodifikasi, membutuhkan waktu belajar, sering pakai terminal teks. Sangat aman karena sistem izin akses yang ketat, terbatas untuk game besar tetapi surga bagi programmer. Update bisa dilakukan tanpa mengganggu kerja sistem. Jadi seperti itu, perbedaannya sangat jauh banget. Jadi seperti itulah yang dapat kami sampaikan. Kalau misalnya Anda kurang jelas, bisa nanti ditanyakan komen-komen di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.